pagi, salam damai sejahtera kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Bertemu lagi di dalam sarapan rohani pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya beri judul Tetaplah Berdoa. Ayat yang tidak asing bagi kita, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, tetaplah berdoa. Bapak Ibu Saudara, setiap 2 minggu sekali saya memberikan ayat hafalan kepada anak-anak playgroup dan TK Kristen Immanuel. Ini ayat hafalan yang saya berikan kepada mereka dengan pakai gerakan tetaplah berdoa, dan saya mengajak supaya anak-anak walaupun mereka masih kecil, mereka belajar untuk tetap berdoa. Terutama hari-hari ini mereka sudah kangen sekolah, jadi saya katakan tetap berdoa ya, berdoa terus kepada Tuhan Yesus, minta supaya virus coronanya cepat diangkat dan kita bisa ketemu lagi di sekolah. Nah, hari ini saya juga ingin berbicara tentang tetaplah berdoa. Kita tahu semuanya apa sih arti berdoa, itu sesuatu yang tidak asing. Bercakap-cakap dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, itu artinya berdoa. Komunikasi dengan Tuhan. Nah, kita setiap hari berkomunikasi, ya, di rumah kita berkomunikasi dengan anggota keluarga kita. Coba bayangkan kalau misalkan satu hari saja suami istri nggak ada komunikasi, bahkan berhari-hari, apa yang akan terjadi? Atau orang tua nggak pernah komunikasi sama anaknya, dan sebaliknya. Coba bagaimana kehidupan rumah tangga itu kalau nggak ada komunikasi satu dengan yang lain? Bagaimana hidup nikah suami istri kalau tidak ada komunikasi satu dengan yang lain? Hambar, nggak ada sesuatu yang bagaimana ya kalau nggak ada komunikasi itu rasanya nggak ada hubungan. Dingin hubungannya, tidak ada komunikasi. Itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Ya, kalau dalam kehidupan keluarga, rumah tangga tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi, apa yang terjadi? Hancur. Bisa hancur nikah itu, bisa berantakan keluarga itu. Karena apa? Karena nggak ada komunikasi, nggak kenal satu dengan yang lain. Sang istri tidak bisa mengenal dengan lebih dalam suaminya. Suami nggak bisa lebih mengenal lebih dalam istrinya. Orang tua nggak bisa mengenal bagaimana sih anakku ini, keadaan anakku. Anak-anak juga nggak tahu bagaimana sih sebenarnya pemikiran orang tua itu. Karena nggak pernah ada komunikasi. Hancur, bisa menjadi keluarga yang hancur, rumah tangga yang hancur, nikah yang hancur. Karena apa? Nggak ada komunikasi, tidak ada ikatan. Itu dalam hidup keluarga rumah tangga. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus kepala kita, kita anggota tubuhnya. Tuhan Yesus mempelai pria surga, kita adalah mempelai wanita Kristus. Kalau nggak pernah ada komunikasi, nggak pernah berdoa, apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu bisa bayangkan. Tuh, aku sudah berdoa mau makan, aku sudah berdoa mau tidur, apa cuma cukup itu? Itu seperti anak-anak kecil aja, ya mau makan berdoa, bangun tidur berdoa. Apakah kita sebagai orang yang sudah dewasa, kita berdoa cuma kalau mau makan, kalau mau tidur, itu saja cukup? Tidak, ya. Kita harus menjalin komunikasi dengan Tuhan Yesus setiap waktu, setiap saat. Dengan suami istri lebih banyak berkomunikasi, hubungan mereka akan semakin dekat, semakin mengerti satu dengan yang lain. Demikian kalau komunikasi kita, doa kita banyak, kita sering berkomunikasi dengan Tuhan Yesus sebagai kepala kita, sebagai pimpinan kita. Kita ungkapkan keadaan kita seperti renungan beberapa hari yang lalu yang saya katakan, kita terbuka di hadapan Tuhan, kita jujur di hadapan Tuhan. Itu kalau kita terbuka, kita ngomong, itu kita juga artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan tahu keberadaan kita, situasi hati kita. Ya. Mungkin kita katakan, aku sibuk.
Ya, sibuk aku, gak ada waktu. Dengan suami saja aku gak ada waktu, repot dengan anak-anak. Ya, anak-anak aku sibuk, gak bisa ngomong-ngomong dengan papa, dengan orang tua, dengan mama, karena aku sibuk sekolah, sibuk kerja dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kesibukan-kesibukan atau alasan-alasan yang lain menjadikan kita tidak ada komunikasi satu dengan yang lain akan berakibat fatal. Demikian juga terlebih kalau kita tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, komunikasinya juga kalau mau makan, kalau mau tidur. Apa cukup itu? Tidak. Cari waktu untuk kita berkomunikasi, berdoa. Berdoa itu ngomong-ngomong sama Tuhan, sampaikan ini Tuhan. Tetapi ingat ya, kita berdoa itu bukan karena supaya Tuhan Yesus baik kepada kita, supaya Tuhan Yesus memperhatikan aku, supaya Tuhan Yesus menyolong aku, supaya Tuhan Yesus memberkati aku berdoa. Bukan. Tapi sebenarnya karena Tuhan Yesus sudah baik, sangat baik buat kita, itulah wajib kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, menyembah Dia, berterima kasih, mengagungkan Dia. Bahkan kita bisa juga berkeluh kesah. Maksud saya, kalau ada persoalan, berdoa sama Tuhan. Terbuka, ini Tuhan, aku perlu dikoreksi, aku perlu disembuhkan, aku perlu diobati. Tolong. Kita tidak akan kuat menghadapi hari-hari ini kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita nggak ada waktu untuk berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Waktu-waktu ini kita masih banyak di rumah. Pergunakan waktu yang ada untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Tetaplah berdoa. Di mana saja kita berdoa, bisa. Di mana saja kita mau ngomong-ngomong, membangun hubungan dengan Tuhan itu bisa. Di mana saja, kapan saja. Saat susah, saat senang, saat sakit, saat di dapur, saat di tempat kerja, saat beristirahat, di mana saja. Tetap berdoa, ya. Kalau kita banyak berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita akan tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar banyak berkomunikasi kepada Tuhan, terbuka, banyak bertanya kepada Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Karena dalam Markus 14 ayat 38, Markus 14 ayat 38 dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata itu kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus juga berkata pagi hari ini kepada kita. Tetap berdoa, berjaga-jaga. Hari-hari ini bangun, berjaga-jaga dalam doa, bangun komunikasi dengan Tuhan, terus bangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita akan mengerti. Kalau kita banyak, seperti tadi saya katakan, kalau istri banyak berkomunikasi dengan suami, terbuka berhubungan, dia akan mengerti bagaimana sih pikiran suami, bagaimana keadaan suami, bagaimana keadaan istri. Kita saling terbuka, kita mengerti. Demikian juga kalau kita lebih banyak berdoa, berhubungan dengan Tuhan, ngomong-ngomong, berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan mengerti hati Tuhan. Kita akan mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan tetap kuat. Itu sebab hari-hari ini kita mau tetaplah berdoa, berdoa dan berdoa. Dengan kita banyak berdoa, maka kita akan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Segala apapun, rencana apapun yang akan kita kerjakan, bawa dalam doa, sampaikan kepada Yesus.
Berkomunikasilah dengan Yesus. Nggak usah malu, jangan ada penghalang. Jangan kita karena kita waktu banyak sibuk, repot, capek dan lain sebagainya, kemudian kita lupa berhubungan dengan Tuhan. Miliki waktu yang lebih banyak. Firman Tuhan ini terlebih untuk saya, mengingatkan kepada saya, untuk saya tetap banyak membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan tetaplah berdoa. Tetap, berarti itu selalu. Tetaplah berdoa, selalu berarti. Ayat ini sangat pendek, hanya dari 2 kata. Tetaplah berdoa. Tetapi mengandung sesuatu yang membawa kita, mendorong kepada kita untuk kita terus memiliki hubungan yang indah, karib dengan Tuhan, dengan cara kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya renungan firman kala pagi hari ini menguatkan saya dan saudara untuk tetap berdoa hari-hari ini, bahkan lebih banyak berdoa untuk kita tetap kuat dan kita akan tetap melekat bersama dengan Tuhan. Kita akan dibangun dalam perkara-perkara yang indah, perkara-perkara dalam Tuhan ini, membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa setiap hari, setiap saat, dan kita akan mengerti. Karena dalam doa itu Tuhan menjawab. Dalam doa itu Tuhan ngomong, ini loh kamu harus seperti ini. Inilah keputusanmu, ini yang harus kamu ambil. Kalau kita ada komunikasi dengan Tuhan. Dengan rutin berdoa dengan tidak jemu-jemu dan tetaplah berdoa. Amin. Sepanjang hari ini kita bawa hidup kita seterusnya untuk tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Mengasihi Dia. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Amin. Selamat pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.